Halo, selamat hari ini sahabat Bali Blind Podcast dimanapun berada. Kembali dalam episode kedua Challenge 30 Hari Bersuara yang dipersembahkan oleh The Podcaster Indonesia bekerja sama dengan grup komunitas The Podcast Tunet Indonesia. Baiklah, di malam hari ini kita akan mengetengahkan episode yang kedua, di mana saya akan mewawancari salah satu teman saya yang memang notabene sudah lama menggunakan aplikasi transportasi online. Dan tema hari ini adalah bagaimana sih suka duka dan review penggunaan aplikasi transportasi online. Sebelumnya selamat hari ini buat teman-teman saya ini. Ya, malam. Ya, di malam hari kita rekam semuanya. Perkenalkan dong, namanya siapa? Baik, perkenalkan nama saya Pandu Rifan, biasa dipanggil Rifan. Sekarang pendidikannya? Kebetulan baru lulus tahun kemarin S1 pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Waduh, Pak Guru ini. Ya, langsung saja kita ke topik ya. Gimana kesan pertama ketika tahu ada transportasi online sejak pertama kali hadir? Pertama yang terbesit mantap, karena kita kan biasanya pakai transportasi yang konvensional istilahnya kali ya. Iya. Atau yang offline lah. Semenjak ada mengenal namanya transportasi online, kita berpikir wah kita sangat terbantu dengan aplikasi ini kan gitu pertama ya, karena kita belum mencoba. Akhirnya kita mencoba ada 2 aplikasi waktu itu. Mungkin saya tidak sebutkan aplikasi ini, jelas 2 gitulah. Iya, yang terbesar. Kita mencoba dan waktu itu masih banyak promo kan ya. Masih banyak promo potongan besar-besaran. Nah, itu kita coba naik dulu pertama kali. Nah, itu sangat aksesibel dan pelayanannya bagus lah. Dan harganya pun lebih affordable ketimbang dengan harga yang offline gitu. Jadi saya menggunakan transportasi online itu semenjak tahun 2016 itulah, 16 awal saya sudah menginstal aplikasi transportasi online, 2 aplikasi tersebut, dan sampai sekarang pun masih menggunakannya. Dan kemana-mana kita sebagai tunanetra lebih mudah untuk transportasinya semenjak adanya transportasi online. Itu sih bukan dari saya. Oke, baiklah. Berarti memang dasarnya ketika kita memiliki aplikasi tersebut memang kita harus mencoba dan pastinya aksesibel. Ya. Nah, untuk promo-promonya sendiri itu maksudnya dia dapat potongan harga atau gimana? Ya, seperti bilang tadi ya. Jadi itu mendapatkan potongan harga setiap perjalanan yang kita lakukan gitu. Contohnya dalam jarak 1 kilo potongan harga waktu masih bisa sekitar Rp25.000. Dan kita waktu itu punya ide yang saya bilang gila memang ya. Kita hanya jarak 600 meter kita pakai transportasi online itu dengan 1 orang 1 mobil. Kita pergian ke pasar, kita jumlah 7 orang, jadi kita ngorder 7 mobil tuh. Jadi konvoy mobil dengan adanya transportasi online tersebut. Jadi keren kayaknya sih. Oh iya, waktu itu konvoy mobil ya? Iya, kayaknya Mas Dedi ikut ya. Iya, kayaknya saya ada di situ. Iya, benar-benar ya, dari salah satu aplikasi tersebut memang banyak sekali promo ya, promo Jalan Malam, kemudian I Love Bali, kemudian ada Midnight, ada Weekend, ada Grimis alah itu. Ya pokoknya gitulah, pokoknya banyak sekali promo-promonya. Nah, sekarang menurut Ripan sendiri untuk tingkat aksesibilitas aplikasinya gimana dari dulu sampai sekarang? Mungkin ada salah satu aplikasi ya yang semakin diupdate semakin jelek deh. Oh, semakin diupdate malah semakin nggak akses. Semakin nggak akses, terutama di bagian mobil dan motornya. Jadi kalau makanan masih aksesibel, tapi kalau di transportasinya kendaraannya lah
itu semakin diupdate semakin jelek. Kadang-kadang tempat kita ngetik alamat tuh nggak terbaca dengan screen reader gitu. Oke. Ya, jelas ya. Berarti memang semakin lama semakin Ada jelek, ada yang bagus. Fiturnya semakin kompleks ya. Iya. Bagaimana dengan aplikasi kompetitornya? Bagus sih. Dia nggak pernah kesulitan yang berarti, nggak pernah sih seperti yang aplikasi yang di sebelah. Jadi ini stabil aja sih, teman. Di fitur-fiturnya diperbanyak gitu aja sih yang lagi satu kompetitornya. Betul. Dan bahkan beberapa bulan yang lalu saya sempat pakai aplikasi yang sebelah sana tuh, jaket hijau. Nah, jaket hijau yang inisial G itu. Nah, jadi sempat nyaman karena waktu itu promo-promonya motor listrik mendapatkan tumpangan. Jadi ya memang luar biasa sih, tapi dari hari ke hari driver motor konvensionalnya malah ngamuk ya. Iya gitu. Karena beritanya juga katanya motor listrik lebih diutamakan untuk dapat penumpang, sedangkan motor konvensional dibuat sepi. Nah, sekarang tanggapan kamu, sebelumnya pernah nggak dijemput sama e-bike? Kebetulan terakhir saya gunakan Grab bisa di-cut terakhir gunakan aplikasi yang G itu tahun 2000 berapa saya terakhir gunakan 2018 dan setelah itu muncul aplikasi lagi satu kompetitornya juga, kalau nggak salah jaket kuning ya. Nah, kuning itu jauh lebih murah daripada si aplikasi G ini. Jadi kita beralih ke aplikasi kuning dan semenjak itu dah saya jarang menggunakan aplikasi G untuk sebagai transportasi online. Jadi seringan pakai yang kuning. Iya benar, karena yang kuning ini lebih tahan sama mahasiswa ya. Iya. Lebih tahan atau lebih bisa nahan kantongnya mahasiswa ya. Lebih affordable lah. Nah, punya uang 15.000 udah bisa PP mau kemana. Ya udah ya benar. Apalagi harga jual motor sekali jalan itu 8.000. Iya, itu murah sekali. Bahkan sempat baru-baru muncul kan 4.000. Oh iya benar. 4.000, 5.000. Iya, baru naik ke 6.000 berapa ya? 7.900 ya. Betul. Per kilonya. Dulu 4.000. Enak kan? Iya. Dan bahkan sekarang masih bertahan di 8.900. Bensin naik ya. Kita tahu kan BBM naik kemarin itu di apa ya naik ya? Pertalite naik. Nah, itu jadi naik cuma Rp1.000 tuh nggak masalah sih. Tapi namanya yang lompat jauh. Oh benar. Apalagi sampai lompatnya sampai 5.000. Itulah. Jadi perbandingan si G2 itu dengan si kuning ini itu setengah harga perbandingannya. Nah, sekarang bener tuh ya? Iya, benar kan. lebih menjolok ke mahasiswa sih sebenarnya harganya. Iya, yang kuning. Nah, sekarang kita bahas tentang aksesibilitas aplikasi yang kuning nih. Gimana? Oh, itu bagus. Itu sebelah bagus, nggak pernah berubah deh. Iya, nggak pernah berubah ya tampilannya ya. Tetap dia. Cuman sekarang sih belakangan kendalanya di cari Grab, cari dia pun nanya di kuning mobil kalau sulit. Oh iya benar, kuning mobil bahkan sekarang di Bali sendiri udah nggak ada lagi drivernya. Ada sih ada, cuman kalau yang kita cuman sekilo tuh nggak ada yang ngambil. Nah iya makanya kalau kita cuman sekilo susahnya sih itu. Kalau pas lagi hujan kita perlu kuning buat murah, masa nggak mau diambil sih kan? Iya karena yang hijau itu pun kalau hujan 3 kali lipat harganya. Nah itu makanya kan affordable kalau seandainya kita beralih ke yang kuning. Bagaimana dengan yang biru? Wah, yang ada I-nya itu loh. Itu nggak pernah kita pakai. Aku nggak pernah pakai itu. Oh, kamu belum pernah pakai. Yang jelas kita bisa tawar menawar dengan harga yang pas di situ. Dan juga katanya ada aplikasi juga yang inisial E gitu. Katanya sih launchingnya bulan November, udah jadi sebelumnya. Itu akan dicoba di Bali katanya sih. Itu kasih E itu. Oh oke. Dia kayak ya penerbangan lah punya lah. Oke. Nah, QZ kodenya QZ. Oke, QZ. Betul. Berarti dia bukan Grab ya, bukan yang darat-darat bukan ya? Bukan, dia darat juga, cuman yang satu manajemen sama yang QZ ini.
Yang seri KZ, penerbangan KZ. Oke, berarti dia mengutamakan yang mana nih, yang katanya muncul bulan November? Apakah dia akan menggunakan kendaraan elektrik atau tidak, belum tahu. Iya, bahkan mungkin siapa tahu aja, mungkin aja akan ada ya. Iya, betul sekali. Oke lah, kalau begitu sekarang kita ke pertanyaan terakhir nih, suka duka menggunakan aplikasi tersebut. Ya, jadi cerita sedikit pengalaman suka dukanya transportasi online ya. Jadi kita itu kan tunanetra nih. Benar. Nah, kita kadang-kadang nggak ada aplikasi untuk mendetek baca uang dulu kan. Yaps. Nah, jadi kita bawa uang banyak lembar, berlembar-lembar lah uangnya kita. Kita nyampe di tempat tujuan, kita mau bayar, kita dibohongin. Iya, Mungkin sering. nggak saja mengalami gitu, mungkin Anda Banyak, juga banyak. mengalami Mungkin gitu. banyak. Dan juga yang kedua, saya pernah kehilangan dompet di salah satu mobil hijau gitu. Si hijau. Si hijau, oke. Nah, si hijau. Dan waktu itu isi surat kartu saya, identitas dan uang. Waktu itu saya kan kos nih. Jadi di sana isi uang sekitar lebih adalah 2 lembar dan besar ya nilainya. Oke. Itu saya waktu itu bawa beras sih, karena kos saya dimasuk gang jauh, jadi saya turun depan gang, saya bayar entah jatuh di mobil, kayaknya sih di mobil ya, karena udah saya masukin perasaan. Saya jalan, itu kurang lebih ada 6 rumah ya, saya berhentilah saya seketika di rumah nomor 3. Dompet mana gitu. Saya telepon drivernya, bilang nggak ada pak. Terus nggak, saya telusuri sepanjang jalan itu nggak ada juga. Akhirnya ya nggak kembali, surat-suratnya nggak kembali, ATM, terus KTP, semua BPJS, KIS itu nggak ketemu juga. Jadi itulah, jadi saya kuncinya kita ikhlaskan saja karena itu sangat sulit dicari kan. Betul. Jadi ya itulah semoga kedepannya nggak ada kejadian seperti itu lagi. Oke. Tapi untuk KTP gimana? Ya untuk KTP akhirnya sudah kehilangan di kepolisian, dia dapat lagi di semacam. Iya. Artinya KTP ATM mungkin harus satu surat itu. Iya. Jadi waktu itu juga kartu mahasiswa saya juga hilang. Kartu mahasiswa hilang. Itu sih kartu mahasiswanya. Oke. Ya, jadi harus berhati-hati ya. Paling tidak dompet, kalau saya sih sementara karena saya sering naik Grab motor atau mobil, itu dompet selalu dalam tas. Jadi dompet selalu dalam tas, kemudian uang yang akan kita pakai untuk naik Grab itu kita harus detek dulu pakai aplikasi ataupun lihat sama orang yang dipercaya baru kita berangkat. Itu sih intinya. Baik, terima kasih Kakak Rifan sudah menemani kita di hari ini di episode kedua. Sama Dede. Iya, di 30 hari bersuara bersama The Podcaster Indonesia dan juga Podcast Netra Indonesia. Kita jumpa lagi di episode ketiga esok hari dalam challenge 30 hari bersuara bersama Podcaster Indonesia dan juga Podcaster Tunet Indonesia. Selamat hari ini, selamat beraktivitas kembali.